Kelompok 5. Sampah plastik yang paling serius mendapatkan perhatian. Ya benar, sampah plastik ini terus meningkat setiap tahunnya. Diharapkan pemerintah bisa menemukan solusi untuk mengurangi produksi sampah. Dibarengi dengan pengelolaan sampah yang bertanggung jawab sehingga plastik berakhir di laut. Kondisi laut Indonesia kini berada dalam situasi kurang beruntung. Beberapa titik sudah jadi tempat pembuangan. Setiap hari kita melihat perubahan, tapi bukan perubahan baik. Kita lihat tumpukan sampah, selokan tersumbat, udara kotor, dan cuaca makin panas. Sungai menjadi tempat limbah. Udara penuh polusi, ini bukan cuma soal lingkungan, tapi soal kesehatan dan masa depan. Bumi ini benar-benar kepanasan. Suhu global naik, cuaca makin tak menentu, dan bencana makin sering. Tambah lagi korban tewas akibat banjir bandang. Banjir menggenangi sejumlah wilayah di kota Tangerang. Jumlah rumah warga terdampak banjir mencapai 40 rumah yang tersebar di 5 desa. Tapi ada yang tahu nggak sih, apa penyebab semua ini? Kembali tercemar limbah busa berbau. Ada limbah busa yang mencemari aliran kali Sentiong Selokan bermuara ke sungai, lalu ke laut. sanksi bagi pihak-pihak yang terbukti melanggar. Lingkungan kotor bukan hanya karena banyak sampah, tapi karena perilaku yang kita anggap sepele setiap hari. Seperti membuang plastik sembarangan, menggunakan kendaraan bermotor berlebihan, membuka lahan dengan membakar hutan, atau membiarkan air limbah mengalir tanpa pengolahan. Limbah hitam membawa material sampah. Dampak dari kerusakan lingkungan. Kurangnya kesadaran terhadap bahaya membuang sampah sembarang, terutama sampah plastik. Lahan eks tambang emas di Desa Hampalit, Kecamatan Katingan Hilir, Kabupaten Katingan terancam rusak parah. Kerusakan hutan parah terjadi di Nagari Tanjung Kaliang, Sijunjung, Sumatera Barat. Ratusan hektar hutan dirambah dengan menggunakan 5 alat berat. Raja Ampat, pulau yang dijuluki surga dunia terakhir di Indonesia, kini sedang terancam. Bukan oleh bencana alam, tapi oleh aktivitas tambang nikel yang mendapat izin dari pemerintah. Hujan lebat turun di Kabupaten Kerinci dan Kota Sungai Penuh Jambi merendam ribuan rumah warga. Hingga Senin siang banjir kian meluas. Bagaimana proses evakuasi dan juga proses pencarian korban hilang di lokasi tanah longsor? Putihnya langit di ibu kota belakangan jelas bukan disebabkan kabut. Asap kendaraan bermotor menyatu menjadi polusi. Kerusakan lingkungan yang memiliki dampak yang sangat luas dan serius, baik bagi alam maupun kehidupan manusia. Dampaknya terasa nyata, banjir karena sampah, penyakit seperti DBD dan diare, udara panas yang disebabkan dehidrasi atau kelelahan. Lalu, lingkungan yang kumuh. Kualitas hidup, satwa kehilangan habitat, laut jadi asam, dan tanaman sulit tumbuh. Yang ketiga, air bersih makin langka. Tak tahu harus bagaimana lagi, air keruh dari sumur resapan terpaksa digunakan warga Kampung Tongkol, Desa Idaman, Kabupaten Pandeglang untuk kebutuhan sehari-hari. Total ada 2.500 jiwa dari 5 kampung di Desa Idaman yang dilanda krisis air bersih akibat kekeringan selama 3 bulan terakhir. Sekalipun ada bantuan air bersih dari pemerintah daerah, tetap saja belum merata. Udara makin sesak kalau kita tidak berubah, keadaan yang akan makin memburuk.
Bayangkan sebuah kota tanpa sampah, udara segar setiap pagi, sungai yang jernih, dan anak-anak yang bisa tumbuh sehat di lingkungan yang bersih. Itu bukan mimpi, itu bisa jadi kenyataan jika kita mulai hari ini. Jika kita berhenti menyalahkan dan mulai bertindak. Jangan tunggu sampai udara tak bisa kita hirup, sampai air tak bisa diminum, atau sampai rumah kita tenggelam. Ayo mulai sebelum terlambat. Nah, dengan ini kita sebagai anak Kesling Kesehatan Lingkungan terus mengedukasikan masyarakat bahwa betapa pentingnya kita menjaga kebersihan lingkungan dan kesehatan di masyarakat. Ini cuplikan pemandangan yang indah yang bisa kalian lihat jika kita melestarikan dan terus menanam rasa cinta terhadap alam. Sekian dari kelompok kami, bye-bye!